Kerajaan Airlangga adalah sebuah kerajaan yang ada sebelum masa Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar di tahun 10 Masehi. Dan kerajaan ini tidak kalah besarnya seperti Majapahit dan tidak kalah powerfulnya dengan Kerajaan Majapahit. Dan inilah yang mendasari tim Nabak Tilas untuk menelusuri bagaimana kebesaran Airlangga yang ada di Mojokerto yang masih bisa dikumpulkan. Kota Mojokerto yang saat ini identik dengan sebutan kota undi-undi ini dulunya adalah sebuah kota raja dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya dengan daerah kekuasaan hingga pelosok Nusantara, Mojopahit. Selain sejarah bangsa ini mencatat tentang kejayaan kerajaan Mojopahit, di kota Mojokerto ini juga pernah ada zaman keemasan jauh sebelum adanya kerajaan Mojopahit, yakni kerajaan Medang Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Hal itu terbukti dengan masih ditemukan bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Airlangga, seperti halnya dengan masih utuhnya situs Kembang Suri, situs sajen Candi Woten, dan Candi Keputren yang dulunya sebagai tempat tinggal Prabu Airlangga dan istana Keputren putrinya. Peninggalan-peninggalan tersebut sampai dengan detik ini masih bisa kita jumpai di kota Mojokerto. Tahun Vesta, yaitu tahun 1408 Saka, itu ditulislah sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Petak. Jadi isi prasasti tersebut memang meyakinkan bahwa Raja Airlangga pernah memberikan tanah swaka atau tanah perdikan kepada para Brahmana. Satu diantaranya, para Brahmana tadi pernah menapakkan kakinya, ya, yang tertulis di situ ada telapak kaki, ya, menapakkan telapak kakinya di daerah antara Gunung Lirang dengan Gunung Penanggungan. Raja Sindok atau Prabu Airlangga pada waktu itu, dinastinya Prabu Airlangga pada tahun 1041 menghadiahkan kepada yang disebut dengan Sri Brahma Raja Gonggadara. Kemudian selesai ditulis di situ sebuah prasasti yang besar dengan simbol-simbol daripada zodiak, juga simbol-simbol yang berkaitan dengan sejarah Siwa Buddha, karena di situ tertera dengan jelas dengan apa yang dituliskan dalam huruf Sanskerta atau basa Kawitan Jawa kuno yang pada saat itu ditulis oleh empu yang dihadiahkan kepada Sri Brahma Raja Gonggadara. Di sekitar areal persawahan, di mana banyak sekali dapat ubi jala dan tanaman-tanaman lainnya, tepatnya di Desa Petak, Kecamatan Pacet, Mojokerto, ini terdapat peninggalan dari Kerajaan Airlangga. Tentunya peninggalan ini sudah berusia ratusan tahun, dan ini tepat berada di belakang saya. Dan saya akan mencoba untuk menelusurinya dan mengetahui kebenaran dari kesejarahan yang ada pada situs tersebut. Kota Mojokerto merupakan salah satu saksi sejarah dari sebuah perjalanan kejayaan Kerajaan Mojopahit. Karena kota Mojokerto merupakan kota raja dari kerajaan yang besar dan menguasai Nusantara. Selain menyimpan satu catatan sejarah Kerajaan Mojopahit, kota Mojokerto juga menjadi saksi sejarah tentang Kerajaan Kahuripan dengan raja yang bernama Airlangga. Prasasti Kembang Suri berada di Desa Dukuh, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Situs ini diperkirakan dibuat pada zaman Prabu Airlangga yang diperuntukkan untuk para Brahmana.
Dan untuk semua rakyat Mojokerto yang memenangkan peperangan melawan musuh-musuh kerajaan Kahuripan pada waktu itu. Bagian dalam dari situs Batu Kembang Sore, di mana terdapat satu buah bongkahan batu yang cukup besar, berukuran kurang lebih 1 kali 3 meter. Dan jika dilihat ini batunya berbahan batu andesit. Kemudian di samping kanan saya ini terdapat bongkahan-bongkahan artefak yang juga merupakan batu andesit yang sepertinya juga peninggalan yang cukup lama yang ada di tempat ini. Kebetulan sedang ada aktivitas warga, saya akan mencoba untuk melihatnya. Permisi, Pak. Oh ya. Lagi nata-nata nih, Pak ya? Iya. Ini memang sering dirawat juga, Pak, oleh warga di sini. Oh sering. Soalnya supaya kerapian. Permisi ya, Pak ya. Memang ini sangat jelas terlihat ya dari bongkahan-bongkahan artefak yang ada di sini. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang ada pada masa 10 Masehi tersebut ya, pada tahun 10 Masehi tersebut. Memang di sini dilihat ada arca ya, Pak ya. Ini arca yang bentuknya sudah nggak utuh ya, nggak utuh lagi. Kemudian juga di sini ada bongkahan batu dengan ukir-ukiran yang ada. Kemudian juga ada tempat-tempat sesaji, di mana ini menggambarkan bagaimana kehidupan dari masyarakat yang ada pada masa itu. Mereka pun juga melakukan pemujaan kepada dewa, khususnya Siwa Buddha pada waktu itu. Prasasti ini terbuat dari batu Anuhesti. Di batu terdapat ukiran dan sekaligus menceritakan tentang anugerah Prabu Erlangga yang menyatakan rasa terima kasihnya pada Siwa dan Buddha yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu perjalanan Erlangga dalam melawan Raja Gegelang dan Werawiri di abad ke-10 Masehi. Di atas batu ini terdapat simbol-simbol tentang senjata Trisula payung kerajaan dengan gambar matahari dan bulan yang disertai pundi-pundi emas. Di samping itu juga terdapat ukiran 2 telapak sang raja. Semua itu mengandung arti tentang segala kebijakan Erlangga dalam memerintah kerajaan Ambek Paramarta. Pak Toto. Oh ya. Wah, kebetulan Pak Toto ini saya lagi ada di Kembang Sore ini. Sedang mempelajari prasasti. Nah, Pak Toto, di badan dari batu ini kebetulan kalau disiram semakin jelas, Pak. Ini sepertinya ada beberapa simbol-simbol yang tentunya memiliki makna mengenai bagaimana apa yang terjadi pada masa itu di kerajaan Erlangga khususnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, tentang lama-lama. Bisa. Jadi di sini penuh dengan sandi ya. Satu diantaranya ini. Kita lihat, Pak, coba. Kamu lihat ya. Ya. Ini adalah simbol Lingga dan Yoni. Ya, ini Yoni dan ini Lingga. Pada saat itu zaman itu semua penduduk di daerah sini pemuja Siwa Buddha. Oke. Ya, kemudian di sini ada matahari. Mana, Pak Toto? Ini. Oh iya. Ada matahari. Ada matahari, kemudian di sini lagi masih ada bintang. Antara bintang dan matahari, antara bulan dan matahari, ini ibarat adalah bapak dan ibu. Sang surya dengan ibu ya. Kemudian di sini ada lagi sebuah payung, di sini ada telapak kaki. Iya. Gitu. Ada 2 ya, Pak ya, Ya, ada kiri 2 dan kanan ya. Karena prasasti ini menyangkut masalah pembebasan pajak kepada Brahmana Dwaranjaya yang seperti tadi saya jelaskan di prasasti sebelumnya, yaitu di sini tuh sudah jelas bahwa ini ada payung hukum ya. Pada saat menapakkan kaki pertama kali di sini Brahmana yang mendapatkan anugerah dari raja ini mendapat payung hukum ya. Payung hukum artinya tidak membayar pajak sepersen pun karena ini ada pundi-pundi. Ini gambar pundi. Ya dah? Oke. Ini kan gambar pundi. Nah, pundi itu identik dengan pajak. Ya, ini identik dengan pajak. Dan ini masih saya teliti karena ini ada 6 paragraf atau 6 sloka
dan satu diantaranya ada yang terkupas, ada yang terang dan sebagainya. Ini masih satu. Oke, ya. Dari cerita legenda yang berkembang di masyarakat, konon kebesaran sang raja di zaman pemerintahan kerajaan Mojopahit, Erlangga, dihadiahi prasasti kembang pare tanah perdikan kepada para Brahmana suci yang tertera dalam kitab Kertara Saranawa. Awito, ini menurut cerita niki yang kampung mriki. Niku lek kula mireng niku niki terose prasasti niki kembang sore atau sing ngarani prasasti petak. Nggih. Lah niku ya napa jeruntrunge niku sing sampe cerita saya. Nek saking pusat niki disebut prasasti kembang sore dari sejarah peninggalan kerajaan Kediri. Nggih. Ananging nek lokal, Nggih. nek saking dusun petak ngriki Nggih. disebut Punden Watu Tole. Oh, watu tole soalnya watune Watu wonten tulisane. tulisane nggih niku prasasti. Lah sak semerep kula. Nggih. Kula selami mulai honorer mulai tahun 91. Nggih. Sak ketinggal kula penghuni mriki niku Tigang Warna. Oh nggih. Nah, nomor setunggal namine Kaji Amir Suwaru. Nggih. Nomor kalih Dewi Nawang Wulan, nomor 3 Ki Maruto. Oh niku. Lah niki tiang desa petak niki lah tiap Jumat legi niku nyelakaken ritual wonten mriki. Oh nggih, nggih, nggih. Kathah nggih, Nggih. kadang-kadang tiang Surabaya. Lah nggih, sakniki lagi jual lagi ya, Pak? Nggih. Pas nomor iki, nggih. Kebetulan ya Pak Toto berarti ya. Heeh. Tapi nek hari-hari kaya nyadran ngoten lho, Pak. Nggih, nyadran. Ruwadipun. Lah niku barikan wonten mriki niku 7 kali sebelum Oh. hari H. Oh, nggih sebelum hari hari. Nggih, satu dusun lho, Pak, niku dusun. Satu dusun datang ke sini semua ya. Nggih. Nggih. Lah nggih kersane enten sing tumpeng, enten sing jajan, tapi notokaken 7 Jumat sebelum hari H ruwan. Nggih, nggih, nggih. Lah nek masalah ruwan niku kadang-kadang nggih nangkap kadang-kadang mboten. Iya. Nah, tapi nangkape mboten wiki cuma wonten ngene Nggih, nggih pun rapatan. Ngeten Pak Wito. Nggih. Atas niku wau kula kebetulan jemu legi niku wau nggih saged kebagi sampean. Nggih. Kula saged ngeniti niki, tapi nek manten-manten kula nutukaken ten gene sajen. Oh, saja. Sajen, soalnya niki enten hubungan kali prasasti niki. Oh, ini. Betul sekali ya. Nggih, nggih panjenengan. Dari situs Kembang Sore ini memang sangat luar biasa bahwa pada badan dari situs ini terdapat gambar-gambar yang memiliki makna mengenai kehidupan pada masa itu sekitar tahun 10 Masehi. Kemudian di bagian bawahnya ini juga terdapat huruf aksara Jawa kuno yang sampai sekarang mungkin masih belum bisa diketahui Pak Toto ya apa maknanya. Tetapi ini tentunya memiliki makna tertentu yang masih harus terus untuk diteliti. Dan dari sini kita akan mencoba untuk menelusuri situs selanjutnya apa nih Pak Toto? Ke Sajen. Situs Sajen ya. Sajen kira-kira dari sini 8 km. 8 kilo ya. Kejauhan. Jawa ya, ya, sekitar 6 tiga. ya. Oh, 3 ya. Itu masih ada lebih banyak. Iya. Mungkin kita bisa ke sana sekarang Pak Toto. Oke, nanti karena itu jalannya agak naik gunung, nanti bisa minta tolong warga di sini. Oke. Ya, Pak, nanti tolong diantarkan Pak anu nggih. Ngene Sajen. Nggih. Ngene Sajen. Oke, baik Pak, terima kasih. Permisi dulu Pak, Sami-sami. nggih, monggo matur nuwun. Mari Pak Toto. Makasih ya Mas. Lumayan Pak ya sini anginnya, seger. Oke. Itu mana ya Pak?
Itu gunung apa? Penanggungan itu Pak ya? Gunung Penanggungan yang tadi ada prasasti itu. Oke, Nanti kita bisa lihat langsung di sana. situs Sajen itu ya Pak ya? Betul. Iya, dari situs Kembang Sore, tidak jauh dari situs tersebut ada situs Sajen di mana ini berada di dataran yang cukup tinggi ya Pak ya, lebih tinggi dari yang tadi. Iya. Dan ini juga masih memiliki korelasi dengan situs yang tadi. Dan saya dan Pak Toto akan segera menelusurinya dan menelisik bagaimana kesejarahan dari situs tersebut. Betul. Mari Pak Toto. Baik. Kelihatan dari batu ini batu Ini tua ya Pak ya? Padu raksa. Ini padu raksa. Kalau di dalam ilmu arkeologi disebut padu raksa. Oke, itu maknanya apa Pak di depan dengan ada batu raksa? Apakah mungkin maknanya seperti gapura gitu? Ya betul, gapura mau sekali itu harus ada padu raksa. Dan banyak sekali batu-batu yang masih. Memang ini dulu percandian. Oh, Percandian yang masih ada hubungannya, korelasinya dengan prasasti Kembang Sore. Di sana kan Brahmana, di sini Iya. tempat persembahyangan. oh, sana pasraman dari para Ya, Brahmana, ini tempat Brahmana. bersembayangnya dari para Brahmana tersebut itu ya. Sayang ini sudah hancur, nggak tahu kehancuran dari apa, karena ini banyak sekali batu-batu yang bertebaran. Iya sih batu-batu Sana, besar di ini. sana juga nanti ada beberapa artefak, potongan-potongan harga. Mari kita lihat ke sana. Ya, langsung aja Pak ya. Masih di sekitaran kota Mojokerto. Kali ini berada di Desa Sajen. Di sini kita akan menjumpai sebuah prasasti atau situs yang diyakini masyarakat sebagai tempat suci dan disakralkan sampai dengan saat ini. Situs Candi Pemujaan Siwa yang berada di Desa Sajen, tepatnya di Mojokerto ini. Situs ini merupakan salah satu bukti petilasan pewatu Prabu Erlangga yang berkuasa pada waktu itu. Situs saji ini berorientasi pada Dewa Siwa. Ciri khas pemujaan Dewa Dewi Hindu ini banyak menceritakan pralima yang menyangkut agama Siwa di era kerajaan Kahuripan. Beberapa lentera kesejarawan tentang puja pasta banyak dikupas tentang prasaji atau Banten, di mana semua itu merupakan bukti kepada leluhur manusia Jawa yang belum mencapai muksa. Akan tetapi sudah masuk ranah alam dewa yang hakikatnya adalah penyelaman manusia Brahmana dengan ansur yang disebut Panca Mahabhuta. Ini sepertinya memang sering dilakukan ritual ya Pak Toto ya. Betul, Karena betul. kalau dilihat ada bunga-bunga yang juga masih segar, ada juga yang kering. Jadi memang warga di sini sebenarnya rutin ya untuk melakukan ritual. Jadi sebagaimana kata Desa Sajen, itu memang berasal dari kata sesaji. Jadi kalau orang zaman dulu itu kalau sowan kepada leluhur harus pakai sesaji berupa bunga-bunga dan kembang dan sebagainya. Ya, betul sekali. Nah, memang saat ini saya bersama Pak Toto tepat sudah berada di Desa Sajen, di mana di sini terdapat petilasan yang berupa sajen ya Pak ya. Betul. Tempat untuk melakukan ritual di sini, di mana banyak sekali ada bongkar-bongkar dari artefak yang menyerupai benda-benda yang kuno. Betul ya, Ya, Pak Toto ya? mandala. Ada mandala, kemudian juga ada ukiran-ukiran pada batu ini yang menunjukkan bahwa ini salah satu peninggalan dari kerajaan Erlangga pada Betul, waktu itu. ya. Dan satu hal yang bisa kita ketahui dari referensi sejarah bahwa pada waktu itu masyarakat yang ada di wilayah ini pada 10 Masehi, tahun 10 Masehi tersebut, mereka melakukan pemujaan kepada Siwa Buddha. Betul. Betul ya Pak Toto ya? Ya. Nah, sementara Pak Toto yang sebelah kanan ini apa Pak Toto? Seperti kayak ada satu batu yang cukup besar tapi tipis. Itu Ya, memang apa itu Pak? Dulu tempat sesaji. Jadi itu berbentuk meja. Ya. Tempat sesaji, tapi karena ini sudah merawut, jadi hanya ditempelkan di dinding tembok. Yes. Dan ini juga ada linggayoni. Oh ya, ada Linggayoni. Kalau ini Pak Toto, ini menyerupai tempat singgasana mungkin ya? Karena ya. juga ada payung seperti ini, biasanya Ya. mungkin tempat duduknya dari mungkin sang raja atau apa mungkin? Ya, tapi ini hanya secara kebetulan saja. Karena ini juga merawut, dipasang seperti 2 kursi. Jadi asalnya kan bapak dan ibu sama dengan Lingga dan Yoni kan gitu. Cuman ini hanya kebetulan saja oleh warga dimodifikasi seperti itu. Oke, nah Pak Toto mungkin biar lebih lanjut saya akan coba cari ini ya, apa warga di sini mungkin yang bisa saya tanyai Iya, teman ini. ada nanti sesepuh di sini bisa dicari. Saya coba cari, Pak Iya. Toto mungkin bisa lanjutkan untuk menitinya sebentar ya Pak ya. Iya, silakan. Di
situs saji ini kita bisa menemukan beberapa ornamen pundi dan sekaligus energi bunga Kalpataru Ashoka sebagai prasaji dalam kiprahnya memuja suatu kedamaian yang abadi. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, candi pemujaan ini hancur dan runtuh di abad ke-16. Pak Toto, ini saya sudah nemu. Silakan Pak, narasumbernya. Gimana? Pak Nandar, gini. Ya. Ini gini. Nggih Pak Nandar sugeng siang. Kalau aku kula sampun neliti bab anu situ saja menika. Lah panjenengan menika sesepuh desa mriki kalian Mbah Min. Monggo panjenengan cerios kados pundi nalaripun sajen menika kok saged dipunwastani desa sajen. Oh, Cobi. asal Nggih, mula. nggih, Nggih. asal mula. Saniki kula nggih cerita. Nggih. Nggih, monggo, Mbah. Nggih. Niki ngeten lah. Nggih. Pengen Mojopahit niku ngempal enten mriki. Nah, bareng enten mriki ndamel sesaji. Slametan nih lho, Pak. Nggih. Ndamel sesaji. Nggih. Niku lajengaken diserang. Nggih. Bareng diserang sebagian niku melajeng teng Pacet. Nggih. Namine Mbah Sirodlogo melajeng Nggih. teng Padusan ki Gedhe Padusan. Nggih. Lajeng munggah titik niku Sunan Derajat Sunan Pangkat. Nggih. Asale niku melajeng saking ngriki. Oh. Nah, Nggih, nggih. bareng niki pun dangu-dangu ninggalaken tiyang setunggal namine Mbah Darmi. Oke. Lajeng ngoten dangu-dangu enten tiyang nyukulaken desa sajen niki mulane desa sajen niki dijenengaken desa sajen niku sesaji wonten mriki keserang lajeng Pak. Nggih, nggih. Jadi kayak gitu Pak. Kula ulas Nggih. pun jelas. Nggih. Asal mula Nggih. asal mulanya niku wonten penyerangan ke Mojopahit. Nggih, nggih. Oh. Ke Mojopahit larinya itu ke sini. Nggih. Tengriki terus Tengriki ini didamel pesanggrahan. Sanggrahan nggih. Wekdal menika pasukan Mojopahit ngedalaken sesaji. Nggih. Ngedalaken sesaji sak derenge mantun ngedalaken sesaji dipun serang malih. Akhiripun melarikan diri teng Pacet, Nggih. teng Padusan. Nggih. Terus wonten sajen iki meninggalkan yang namanya Mbah Darmi. Oh, nggih, 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 nggih. Tapi Mbah Nggih. Darmi niki duka cali teng pundi, Nggih. duka seto, duka napa Nggih. sampurna. Oh, nggih, Terus, nggih. Tapi terus kelanjutannya Mbah Darmi niki wonten malih sesepuh setunggal. Sesepuh setunggal namine Mbah Kamit. Nggih. Nah, Mbah Kamit niki pendiri sajen. Desa sing sajen bapak. ngantos sakniki. Nah, niki Mbah Darmi dereng saged mistani desa iki desa apa? Sesuai kali sing dianaken pasukan Mojopahit sesaji niku wae. Nggih, 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 nggih. Terus akhirnya diserang. Nah, Nggih. iki Mbah Kamit ndamel dusun sajen. Jadi memang betul ya Pak Toto ya, dari kesimpulan yang diperoleh oleh warga bahwa mereka memberikan informasi bahwa sejarah dari desa Sajen sendiri ini memang berasal dari adanya tempat sesaji yang ada di wilayah ini, yang ini merupakan tempat peninggalan juga dari Kerajaan Majapahit pada masa itu. Dan dari sini tentunya berkaitan dengan adanya situs yang ada di satu wilayah dengan ini, yaitu Kembang Sore. Ini merupakan satu rangkaian dengan adanya peninggalan Kerajaan Majapahit dan juga Erlangga yang ada di wilayah ini. Tentunya dari sini kita masih akan terus menelusuri bagaimana situs-situs yang ada di seputar wilayah Mojokerto pada saat ini, yang tentunya terkait juga dengan kebesaran dari Kerajaan Majapahit dan juga Erlangga. Terima kasih banyak Bapak, monggo. Matur nuwun. Pak Nandar, matur sembah nuwun. Monggo. Oh
Candi Jedong, di mana merupakan satu petilasan peninggalan pada era Kerajaan Erlangga yang tidak lain adalah tempat istana dari Sang Prabu Erlangga. Dan tentunya candi ini akan kami telusuri karena untuk melihat bagaimana kesejarahan dan bagaimana bukti-bukti yang masih bisa kita kumpulkan untuk mengetahui kebenaran dari keberadaan dari Prabu Erlangga tersebut. Untuk memperkuat data mengenai Prabu Erlangga tersebut. Ya, Mari kita langsung. Sik. Situs Candi Woten Mas yang berada di Desa Jedong, Ngoro, Mojokerto ini merupakan salah satu situs candi wetan yang dibangun pada abad ke-10 oleh Prabu Erlangga. Dilihat dari struktur bangunannya sendiri, Candi Wetan ini dulunya juga untuk pemujaan dan sekaligus adalah tempat penyucian yang terbuat dari batu bata merah Mojopahit kuno yang mengelilingi candi ini. Setelah melakukan petilasan pada situs yang ada di Mojokerto terkait dengan Kerajaan Erlangga seperti situs Kembang Sore, kemudian juga situs Desa Sajen, maka saat ini saya berada pada situs inti dari Kerajaan Erlangga yaitu Istana Wotan Mas, yaitu merupakan istana dari Sang Prabu Erlangga. Dan situs ini bernama situs Istana Wotan Mas yang berada di Desa Jedong dan memang sangat bisa dilihat bahwa sangat megah istana ini dan juga masih bisa dilihat bukti-bukti kesejarahan mengenai Kerajaan Erlangga yang pernah ada di wilayah ini. Memang ini bisa jadi bukti bahwa Kerajaan Erlangga itu pernah ada di wilayah ini. Setelah itu kan Medang Kauripan pada waktu itu kan ada dua empu Barada, Bukan Pak. di mana dua empu itu tadi kan masing-masing. Bangunan candi ini masih sangat terawat sampai saat ini dan situs Candi Jedong ini luasnya kurang lebih sekitar 10 hektar dan oleh masyarakat yang ada di tempat ini juga dilestarikan wilayahnya sehingga bisa menjadi salah satu tempat wisata hingga saat ini. Tentunya wisata sejarah yang sangat menarik karena memang ini menyangkut kesejarahan dari Kerajaan Erlangga. Dan saat ini saya akan mencoba untuk berbicara dengan warga, kebetulan juga ada Pak Toto yang sudah berbincang-bincang dengan warga untuk mengetahui lebih detail bagaimana sejarah dari Kerajaan Erlangga terkait dengan Sang Prabunya. Permisi. Ya, Pak Toto. Saya ada teman Ki Ageng Sutrisno Muri Patmonegoro. Ini adalah salah satu pemerhati budaya Jawa yang juga ahli dalam bidang kesejarahan. Iya, kebetulan berarti Pak Toto ya. Jadi Pak Tris, tolong dijelaskan tentang bagaimana eksistensi daripada Kerajaan Erlangga yang disebut Wotan Mas setelah perpindahan dari Medang Kamulan atau Medang Mataram kuno ke Mataram yang sekarang ini. Mungkin Pak Tris bisa menjelaskan itu. Oke. Ya, awal mulanya itu kan penemuan daripada Gapura ini tuh munculnya itu sebenarnya perpindahan antara Kerajaan Medang Mulan Jawa Tengah. Di masa itu terjadi suatu letusan Gunung Merapi, sehingga semua tuh melakukan perpindahan pada desa. Desa itu ke Jawa Timur. Atau imigran ya. Imigran. Nah, di salah satunya itu adalah Empu Sendo. Nah, itu adalah penasihat dari kerajaan itu. Nah, itu mendirikan suatu kerajaan di sini. Awalnya itu sebenarnya kerajaan itu nggak di sini. Melakukan survei sampai ada yang di Nganjuk. Tapi di sana tidak ada. Terkenal dengan Anjuk Ladang itu. Karena ya Pak Toto ya. Karena di sana tidak memungkinkan. Atas nasihat Empu Barada dan Empu Kanwa akhirnya ditemukanlah di sini tuh Desa Wotan Mas lah. Satu hunian yang bebas gunung berapi maksudnya ya. Karena di Gunung Berapi kan memang arealnya tuh strategis gitu loh. Strategisnya gimana? Dekat dengan Sungai Berantas. Jadi sumbernya juga bagus. Sumbernya bagus.
dan berantas, jadi transportasi dari mancanegara ke sini itu bagus. Betul. Nah, setelah Empu Sendok itu meninggal, ada Empu apa itu yang dari Bali itu, dari kerajaan Bali itu, yang putranya namanya Slendra itu diambil mantu, akhirnya mendirikan kerajaan di sini menjadi kerajaan Slendra. Bangunan Candi Weton Mas ini masih berdiri tegak dan kokoh di atas permukaan tanah. Candi inti terbuat dari batu andesit yang terdapat dari Gunung Penanggungan. Selain itu, candi ini merupakan juga sebagai lambang masuknya Islam ke tanah Jawa. Candi Weton Mas ini terdapat 12 anak tangga dan membentuk piramida. Candi Weton Mas ini juga melambangkan filosofi kehidupan manusia Jawa. Sedangkan Kalamakara adalah simbol Agni Sebagu yang berbentuk banaspati dengan tangan dan jari-jari 10 yang bermakna sebagai kembalinya unsur batu ke zero yang tidak lain adalah kekerasan jiwa. Dilihat dari desain bangunan, candi di bagian bawah terbuat bentaran yang mengisahkan perpaduan rasa manusia laki-laki dan perempuan sebagai simbol keleluhur yang harus didahulukan dalam bentuk upakara sebelum meniti kembali di Mayapada. Nah Pak, apakah benar Prabu Erlangga itu merupakan keturunan dari Bali Pak? Benar Mas. Jadi Prabu Erlangga itu adalah putra dari Raja Agung Udayana. Ya betul. Yang diambil mantu oleh keturunan Empu Sendok yang bernama Diaguna Rajawati. Itu adalah putra dari Dharma Wangsa Teguh, masih cucu Prabu Sendok. Kemudian berdirilah yang disebut Kerajaan Medang Kahuripan di lereng Gunung Penanggungan sebelah utara. Yang disebut dengan Weton Mas. Dan ini wilayahnya Pak Toto ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan eksistensi dari istana ini sendiri Pak pada waktu itu? Apakah setelah istana ini digunakan oleh sang raja, apakah mungkin setelah itu ada pergeseran kekuasaan dan sebagainya Pak? Itu betul. Jadi setelah kerajaan itu besar, namanya Kahuripan, terjadilah dengan apa yang disebut Mahapralaya. Kahuripan tadi dibelah menjadi dua, dengan prasasti yang ada di belahan itu, dibelah jadi dua artinya diparo, diporo, ya. Kemudian jadilah Kerajaan Doho dan Kerajaan Jenggolo. Itu adalah akhir dari Praloyo yang disebut dengan Kakawin Baratayuda. Jadi Baratayuda itu asli dari Jawa bukan dari India, kan gitu Pak Tris ya? Ya. Penanggungan yang disebut juga Gunung Ardi Perwito banyak meninggalkan situs-situs kesejarahan dari kejayaan Prabu Erlangga. Dan tentunya sangat terkait dengan berdirinya Kerajaan Weton Mas di zaman Kerajaan Medang Kahuripan. Berada tepat di samping Candi Weton Mas juga terdapat satu bukti kejayaan Erlangga yang merupakan Candi Kaputren Raja yang sampai dengan saat ini masih menyisakan sedikit bukti arkeologinya. Jadi kalau tadi itu kan yang sana kan candi untuk raja ya Pak ya? Ada para hulu balang juga ya? Nah kalau yang ini? Yang ini untuk maksudnya para permaisuri, bayang, ampel. Saat ini saya berada tepat di depan bangunan gapura yang bernama Gapura Bentar, di mana juga masih peninggalan dari era Kerajaan Erlangga, di mana fungsinya pada saat itu adalah tempat lalu lalangnya bagi para istri, selir raja, ataupun juga para pembantu-pembantu yang wanita yang mereka melewati jalur ini. Saya akan mencoba untuk melihatnya lebih detail bersama dengan Pak Toto tentunya.
Sebagai bukti sejarah, candi ini masih kita dapatkan dan pastikan dalam lontar Katuturan Niro Erlangga pada Pupuh 19. Disebutkan bahwa keraton yang disebut juga dengan sebutan Istana Kalitan yang diberikan untuk sulung Raja Erlangga yaitu Kanjeng Ratu Angin-Angin sebagai putri Kedaton. Pengaruh erosi dan bencana melanda tanah Jawa dari zaman ke zaman membuat Candi Keputren ini hancur ditelan keganasan bencana alam. Dan sampai dengan saat ini, candi ini masih tersisa pintu gerbangnya saja. Candi Keputren masih berdiri sejajar dengan Candi Weton yang berada di tengah-tengah perkampungan Desa Jedong, Mojokerto. Ini sepertinya gambar yang tidak asing digambar candi-candi biasanya ya Pak Toto ya. Itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau nggak salah itu kalau Makoro ya. Kolo Makoro. Oke, itu filosofinya apa tuh Pak? Filosofi Kolo Makoro itu adalah segala sesuatu yang membahayakan kepada setiap insan katakanlah. Nah, Makoro itu adalah suatu penetral ya. Makoro itu penetral. Jadi sehingga dari permaisuri atau Garwa Ampel atau semua dari pengiring-pengiring permaisuri tadi kalau melewati di sini sudah netral. Oh, dinetralkan gitu ceritanya Pak ya. Nah, apakah bangunan gerbang Kalo Makoro ini memang selalu ada pada percandian yang ada di Kerajaan Erlangga Pak Toto? Ya, jadi semua percandian yang bersifat itu ada pelawangan atau gerbang selomor tangkep itu pasti ada yang namanya Kalamakara atau Kolomakoro. Itu yang diinformasikan kepada Pak Tis tadi memang betul. Jadi itu dalam bentuk menetralisir gaib. Jadi kalau kita sudah masuk ke area suci harus masuk lewat Kolomakoro itu untuk penetralan saja. Iya, Pak Tis. Iya, itu ya. Betul. Nah, untuk bukti-bukti lain dari adanya gerbang ini, apakah ini juga menjadi satu petanda bahwa memang kebesaran dari Kerajaan Erlangga itu juga memperhatikan struktur dari bentuk istana dan sebagainya, Pak Toto? Dari betul, semua yang berbentuk apalagi itu mengenai ekosistem, struktur bangunan candi, mulai dari Mandala 1, Mandala 2, Mandala 3, itu semua konsepnya itu tidak terlepas dari konsep Padmasana. Padmasana itu artinya konsep yang menyebut adalah lingga dan yoni. Jadi struktur bangunan ya seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Memang sangat luar biasa dari petilasan yang dilakukan pada hari ini, seperti di Kembang Sore, kemudian juga dari situs Sajen, kemudian juga dari situs Istana Candi Jedong, kemudian juga kepada situs candi atau Gapura yang bernama Gapura Keputren ini ya. Gapura Bentar ini merupakan satu hal yang sangat runut mengenai kesejarahan dari Kerajaan Erlangga. Bahwa memang di sini bukti-bukti dari keberadaan Erlangga sendiri atau Kerajaan Erlangga ini sangat jelas ada bisa kita temukan di sekitar wilayah Mojokerto dan lainnya. Dan yang pasti ini menunjukkan satu hal bahwa Kerajaan Erlangga benar-benar pernah berdiri di Nusantara dengan strukturnya yang sangat jelas dan strukturnya juga masih bisa dilihat, masih bisa diambil makna-makna positif dari kebesaran Kerajaan Erlangga tersebut. Demikian pelajaran saya kali ini dan juga Pak Toto di Napak Tilas. Semoga hal ini bisa membawa manfaat yang baik buat kita dan jangan lupa untuk Anda saksikan Napak Tilas pada episode berikutnya. Saya Sam pamit, Pak Toto juga pamit. Sampai jumpa.